Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nur Khofifah, jurusan Ilmu Gizi, angkatan 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis aflatoksin metode ELISA KIT. Sebelumnya, yang kita ketahui, aflatoksin merupakan hasil metabolisme yang bersifat toksik, diproduksi oleh berbagai jamur seperti Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Sumber aflatoksin banyak sekali dapat kita temukan dalam gandum, jagung, kacang, dan bahan makanan lainnya. Aflatoksin bisa bersifat fatal karena dapat menyebabkan kanker hati, hepatitis kronik, atau aflatoksikosis. Untuk itu, perlu mendeteksi kadar aflatoksin pada bahan makanan. Salah satu metode yang efektif, cepat, dan spesifik yaitu menggunakan metode ELISA KIT. Pertama-tama, mempersiapkan bahan dan alat. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada Aquades, alkohol 70%, kertas saring Wetman 1, ELISA KIT aflatoksin, dan sampel. Salah satu bahan makanan yang akan diuji yaitu kacang. Untuk alatnya ada blender kering, timbangan digital, gelas arloji, spatula, bola hisap, corong, magnetic stirrer, beaker gelas 250 ml, pipet ukur 10 ml, Erlenmeyer 250 ml, mikropipet dan yellow tip. Yang terakhir ada ELISA reader. Selanjutnya ke tahap prosedur kerja. Untuk prosedur yang pertama yaitu melakukan ekstraksi. Pertama-tama membuat alkohol 70% menggunakan 30 ml Aquades dalam 70 ml etanol absolut. Kemudian menyiapkan sampel. Pada uji ini kita akan menggunakan kacang sebagai sampelnya. Hancurkan kacang sampai halus. Teksturnya mirip seperti bubuk kopi. Timbang sampel sebanyak 20 gram dan masukkan sampel tersebut ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan 100 ml alkohol 70%. Kemudian, aduk menggunakan magnetic stirrer selama 2 menit. Saring menggunakan kertas Wetman hingga mendapat filtrat 5-10 ml. Prosedur yang kedua yaitu pemeriksaan aflatoksin. Untuk tahap pertama, kita harus menyiapkan sumur pengenceran atau dilution well pada microwell holder untuk standar dan sampel yang akan diuji. Letakkan antibody coat microtittle well pada microwell holder lain. Masukkan 200 mikroliter conjugate ke dalam tiap dilution well. Perlu diperhatikan, ganti pipet tip dengan yang baru untuk tiap well agar tidak mempengaruhi hasilnya. Kemudian, tambahkan 100 mikroliter standar dan sampel pada dilution well yang sesuai yang telah diisi oleh conjugate. Pada tahap ini juga perlu diperhatikan untuk mengganti pipet tip dengan yang baru pada tiap penambahan. Campur dengan cara pipetting pelan-pelan sebanyak 3 kali. Setelah itu, inkubasi selama 15 menit pada suhu ruang di ruangan tertutup. Kemudian, tambahkan detection solution dan inkubasi kembali dalam keadaan tertutup. Setelah inkubasi, buang isi dari microwell dengan menumpahkan microwell ke nampan pembuangan. Cuci microwell dengan Aquades atau deionizer water, lalu buang kembali. Ulangi pencucian sebanyak 5 kali. Ketika ada sisa air, maka serap menggunakan tisu. Kemudian, siapkan substrat reagen. Dengan tambahkan 100 mikroliter substrat reagen pada tiap microwell. Inkubasi selama 5 menit di ruang gelap. Kemudian, siapkan stop solution.
Tambahkan 100 ml substrat reagen pada tiap mikrowell pada satu baris atau strip secara berurutan sesuai dengan urutan pemberian substrat yang tadi. Langkah terakhir yaitu membaca OD atau optional density pada tiap mikrowell menggunakan ELISA reader dengan filter 450 nanometer. Catat hasil OD yang keluar. Kemudian, kita akan membuat kurva standar dan persamaan linear untuk mengetahui kadar aflatoksin pada sampel yang akan diuji. Fungsi dari persamaan linear yaitu mencari kadar aflatoksin dengan cara memasukkan nilai OD sampel ke dalam persamaan linear yang telah ditemukan pada saat pembuatan kurva standar aflatoksin tadi, dan hitung hasil kadar aflatoksinnya.